Hai guys, kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah nggak fresh ya, bukan yang baru banget karena udah terjadi belakangan inilah. Bagaimana satu startup itu diduga itu tuh melakukan penipuan ya. Startup aquaculture itu loh yang pakan ternak otomatis itu, pakan ikan otomatis. Nah ini kasusnya mirip ya, maksudnya nggak cuma bisa terjadi di Indonesia aja, karena contohnya di US itu tuh juga baru aja terjadi berapa tahun yang lalu, itu Theranos ya, bagaimana CEO-nya tuh uh, klaimnya tuh bohong. Nah ini kasusnya penipuan gitu, walaupun kasusnya beda ya. Kalau yang di sini nih startup ini penipuannya lebih ke keuangan. Nah sedangkan kalau misalnya yang di Theranos itu tuh lebih kayak klaimnya alatnya dia itu tuh bisa dengan sampel darah itu tuh bisa langsung ngedetek banyak sekali penyakit. Nah yang gue mau bahas di sini adalah, jadi si investor ini kan kalau visi-visi ini kalau misalnya mau invest di perusahaan startup, mereka tuh nggak yang kayak hanya dengan ngobrol-ngobrol tiba-tiba langsung oke deh gue invest di perusahaan lu ya gitu. Enggak. Itu tuh ada auditing firm, ada valuation firm, itu tuh yang untuk ngaudit ya. Jadi yang diomongin nih, yang diklaim sama si eksekutif startup ini nih sesuai nggak? Kenyataannya sesuai nggak sama yang diomongin gitu. Nah kalau misalnya dirasa-rasa meyakinkan, baru tuh investor mungkin akan invest berapa lah sekian uang gitu. Nah bayangin ya, proses pendanaan di perusahaan yang ibaratnya udah dipantau aja tuh ya, udah diaudit aja, terus banyak pemangku kepentingannya, itu tuh investornya masih bisa dikadalin ya gitu. Jadi kalian bayangin, kita kalau misalnya ditawarin satu produk tertentu oleh orang yang memang nggak diaudit ya, karena mereka bukan, nggak perlu kasih tahu kan, maksudnya nggak perlu laporan ke siapa-siapa ya, mereka bisa self claim mereka udah achieve A B C D E. Itu nggak ada yang bisa buktiin itu bener apa enggak gitu. Kalian yang memang harus bijak-bijak sendiri. Gua nggak lagi bikin VT ini untuk kayak nge-spot ya, kasih tahu orang tuh ada nipu, si A penipu, si B penipu, si C penipu. Enggak. Itu tugas kita masing-masing ketika kita tuh mau beli produk atau kita tuh mau follow seseorang, itu tuh efeknya bisa apa ke kita gitu. Kalian banyak-banyak lakukan due diligence gitu. Dan even ketika kita punya satu idola yang dia mau kata dari 10 kali yang diomongin 9 kali itu benar, bukan berarti nanti di omongan ke-11, ke-12 itu tuh udah pasti benar. Enggak, kita memang harus tetap setiap kali lebih bijak lah, lebih waspada. That's why kita juga memang harus belajar sendiri setiap hari, tambahin pengetahuan kita sendiri, dan kita harus mempertanyakan banyak sekali hal. Itu salah satu hal yang bikin kita tuh lebih bisa, lebih punya critical thinking gitu. Stay safe.